Petani, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, WTAL, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu. Apa kabar semua? Semoga para sobat tani selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu agensi hayati Trichoderma untuk meningkatkan produktivitas pertanian ramah lingkungan. Nah, pertanian modern seringkali sangat bergantung pada penggunaan bahan kimia seperti pupuk kimia, insektisida, fungisida, dan bakterisida. Meskipun bahan-bahan ini telah meningkatkan produktivitas pertanian, mereka juga telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, menyikapi hal ini telah hadir bersama kita Widya Suara BPPB Batu yang akan menjelaskan terkait dengan topik kita kali ini. Beliau adalah Ibu Dwita Indra Rosa, SDMP WA Limatia di BPPB Batu. Nah, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Nadia. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Nah, sebetulnya apa sih yang dikatakan dalam agensi hayati itu, Ibu? Ya, jadi agensi hayati itu merupakan kalau kita lihat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ya nomor 411 tahun 1995. Jadi agensi hayati itu adalah organisme yang meliputi spesies, subspesies, kemudian varietas, jenis-jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan, fungi gitu ya. Kemudian yang dalam perkembangan kehidupannya itu bisa sebagai pengendali penyakit pada tanaman gitu. Dan atau bisa juga kita katakan bahwa jasad renik yang dalam melangsungkan kehidupannya dia mempengaruhi kehidupan dari makhluk lain begitu. Begitu ya Bu. Iya. Jadi agensi hayati itu jasad renik yang dalam melangsungkan kehidupannya untuk menghambat, mempengaruhi, dan atau membunuh makhluk lain. Iya. Nah, berarti jenis dan ragamnya itu juga banyak Bu. Ya, jenisnya juga banyak Mbak. Jadi ada yang kita sebut juga jenis-jenis cendawan gitu ya. Jenis-jenis cendawan seperti Trichoderma itu termasuk jenis-jenis agensi hayati yang memang dia bentuknya jamur. Kemudian ada juga yang Pseudomonas. Pseudomonas itu bentuknya dia bakteri. Jadi jenisnya macam-macam. Jadi ada juga yang Acetobacter, dia bentuknya juga bakteri. Ada juga yang jenisnya misalnya kayak Bacillus ya, itu jenisnya juga bakteri. Jadi memang ragamnya itu sangat banyak, ribuan sebenarnya gitu. Cuman hanya keterbatasan kita aja mungkin yang belum bisa memanfaatkan agensi hayati ini untuk lingkungan kita begitu Mbak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu terkait kegunaan Trichoderma sebagai pupuk itu seperti apa? Ya, jadi kegunaan Trichoderma itu kalau untuk pupuk ya, yang pertama kita lihat dia sebagai decomposer. Jadi dia sebagai decomposer, dia mampu untuk mendegradasi unsur-unsur hara yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, dia sebagai pengurai juga, pengurai dari limbah-limbah organik dan juga sebagai stimulator dari pertumbuhan tanaman, begitu Mbak Nadia. Nah, jadi Sobat Tani, manfaat dari Trichoderma itu ada dia bisa mengendalikan penyakit tanaman, dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman dan juga dapat menguraikan limbah organik ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Nadia. Nah, kalau di bidang pertanian itu Trichoderma ini seperti apa Bu? Kalau di bidang pertanian sebetulnya banyak Mbak fungsinya ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa Trichoderma ini memang ini salah satu jenis Trichoderma ini. Contohnya misalnya jenis-jenis yang Harsianum gitu ya, atau yang Koniny gitu, atau bisa juga yang jenis-jenisnya Viridae. Nah ini memang dia terbukti efektif Mbak Nadia, terbukti efektif untuk pengendalian penyakit hama pada tanaman gitu. Nah misalnya pengendali dari penyakit tanaman gitu ya. Nah itu dia memang berfungsi sebagai melindungi tanaman dari serangan patogen. Ya, dia melindungi tanaman dari serangan patogen. Kemudian dia ini menghasilkan suatu toksin namanya
trichodermin. Jadi dia menghancurkan propagul yang berada di spora-spora dari patogen itu, sehingga akhirnya patogen ini dia akan mati dengan sendirinya, gitu, dengan dieliminir sendiri oleh trichoderma ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dia menstimulasi pertumbuhan tanaman. Dengan menstimulasi pertumbuhan tanaman, dia mengendalikan perakaran pada tanaman. Tanaman yang perakarannya bagus ya, kedalaman perakarannya bagus, maka ini akan mempengaruhi stimulasi dari pertumbuhan tanaman. Tanamannya akan berkembang lebih baik sehingga tanaman ini dia mampu untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di sekelilingnya, gitu, sehingga pertumbuhannya dia lebih optimal. Gitu. Nah, yang ketiga adalah sebagai pengurai limbah organik. Jadi selain itu dia mendegradasi dari unsur-unsur hara yang ada di sekeliling tanamannya itu, Mbak Nadia, sehingga ini akan menghasilkan kompos ya, sehingga unsur-unsur hara ini akan menghasilkan kompos dengan kualitas yang terbaik begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah ini merupakan pengurangan dari penggunaan bahan kimia. Jadi dengan menggunakan pestisida yang berlebihan, ini tentunya akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang ada di tanaman itu sendiri. Sehingga dengan menggunakan agensi hayati, misalnya seperti trichoderma ini, nah ini akan mengurangi penggunaan dari pestisida-pestisida atau pupuk anorganik secara continue begitu, Mbak. Kalau penggunaannya baik, maka ini akan secara sedikit-sedikit dia akan merubah perkembangan pertanaman ini sendiri menjadi akan lebih baik begitu. Nah, jadi Sobat Tani, kegunaan sebagai pupuk itu dapat mengendalikan penyakit tanaman, dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, dan juga menguraikan limbah organik. Nah, kalau di bidang pertanian itu trichoderma ini seperti apa, Bu? Ya, hampir sama, Mbak. Jadi dia itu sebetulnya yang terpenting adalah dia mengendalikan perakaran pada tanaman itu, dan dia akan menutrisi keseimbangan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga apa? Sehingga ini akan mempermudah tanaman untuk menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah, gitu. Ya. Kemudian misalnya aplikasi ya. Kalau misalnya aplikasi trichoderma di dalam tani gitu ya. Kalau misalnya memang terlebih pada para peneliti biasanya mengembangkan di dalam laboratorium. Tapi kalau misalnya trichoderma ini cukup mudah pengembangan biaknya, sehingga ini bisa digunakan oleh para petani yang ada di lapangan gitu. Jadi kita bisa mengembangkannya misalnya dengan menggunakan dedel atau misalnya dengan menggunakan jagung ya. Nah, itu kita sterilisasi ya, kemudian selama 1,5 jam atau selama 1 jam kita sterilisasi. Kemudian ketika kita sudah memiliki indukan daripada trichoderma gitu ya, nah ini kita bisa masukkan ke dalam dedak atau jagung yang sudah kita sterilisasi tadi. Jadi setelah dikukus gitu ya, dedak atau jagung tadi, nah itu kita bisa aplikasikan setelah dingin ya, itu kita bisa aplikasikan, dimasukkan ke dalam trichoderma. Nah, nanti dia akan muncul jamur-jamur selama kurang lebih 10-14 hari. Dia akan muncul ya, sudah terfermentasi dan sudah terinokulasi dengan trichoderma itu. Nah, hasil dari inokulan trichoderma inilah yang bisa kita manfaatkan untuk melindungi tanaman kita dari penyakit hama. Contohnya pada tanaman-tanaman batang busuk begitu ya, atau akar busuk seperti fusarium, itu sangat efektif untuk digunakan dengan menggunakan trichoderma gitu. Nah, kemudian untuk isolasinya, misalnya ketika kita misalnya punya PDA gitu ya, potato dextrose agar, nah itu kita juga bisa kembangkan. Jadi kita bisa mengembangkan indukannya, dan juga kita bisa mengembangkan ketika akan diaplikasikan kepada pupuk kita atau kepada perakaran di sekeliling tanaman kita gitu. Nah, itu caranya sangat mudah, Mbak Nadia. Jadi kita bisa menggunakan
trichoderma tadi yang sudah kita kembangkan itu, kemudian kita aplikasikan di dalam pupuk ya, dalam proses pembuatan fermentasi pupuknya, atau bisa juga ketika kita akan memupuk tanaman ya, nah itu kita aplikasikan kepada sekeliling tanaman kita. Dia akan lebih mudah untuk cepat berkembang biak di situ, Mbak Nadia. Nah, kemudian kalau kita ini sudah aplikasi rutin dengan trichoderma, nah ini tentunya akan menjaga kesehatan tanaman kita dan mengurangi resiko dari serangan patogen. Begitu. Nah, begitu ya Bu. Mungkin Ya. kalau mekanisme kerja dari trichoderma sendiri itu seperti apa Bu? Ya, kalau mekanisme kerja dari trichoderma itu sebetulnya dia ada 3 tahapan ya. Ada predasi, preparasi, kemudian parasitisme propagul. Jadi trichoderma ini dia akan bersaing untuk mendapatkan asupan ya, misalnya kayak karbo, kemudian nitrogen, oksigen begitu dengan mikroba yang lain begitu, dengan organisme yang lain. Nah ini tentunya akan menghasilkan suatu toksin ya, berupa antibodi begitu ya, untuk melangsungkan atau melawan bakteri-bakteri patogen ini tadi gitu. Nah, jadi mekanismenya itu ada 3 tahap ya Bu. Hmm. Dari predasi, preparasi, dan juga parasitisme propagul. Nah, mungkin dari keunggulan trichoderma sendiri itu seperti apa Bu? Kalau keunggulannya sebetulnya banyak ya Mbak ya. Jadi dia itu trichoderma ini dia mampu untuk berkembang biak. Jadi dia mampu untuk memonitor dan berkembang biak dengan baik di lingkungannya. Sehingga ketika kita aplikasikan di lahan, maka ini akan mudah terdeteksi oleh para petani. Begitu. Jadi perkembangbiakannya itu cepat, kemudian dia akan lebih mudah untuk dimonitor oleh para petani kita, sehingga apa? Sehingga untuk pengendalian hama penyakitnya ini bisa lebih cepat teratasi, begitu Mbak. Nah kemudian yang kedua, pengaruh positif pada pertumbuhan tanaman. Nah ini sebetulnya merangsang produksi perakaran yang lebih sehat pada tanaman, gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai pengaruh mikoparasitik. Nah mikoparasitik ini adalah dia menghancurkan jamur fitopatogen lain. Jadi sangat dianjurkan ketika para petani mengaplikasikan suatu pupuk organik, pupuk biologisnya itu menggunakan trichoderma. Atau ketika para petani mengaplikasikan pada saat membuka lahan. Nah kita kan nggak tahu ya pada saat kita membuka lahan itu bakteri apa sih sebenarnya yang banyak di sana, bakteri patogen apa yang sedang berkembang di suatu lingkungan itu, sehingga sangat disarankan ketika para petani ini mengaplikasikan suatu lahan pertanian, maka disarankan untuk mengaplikasikan suatu kompos dengan pupuk biologis yang sudah ada agensia hayatinya. Misalnya salah satunya adalah dengan menggunakan trichoderma. Karena apa? Karena itu tadi fungsinya, kegunaannya sangat banyak sekali. Dia mampu untuk memonitor dan juga menetralisir bakteri-bakteri patogen, sehingga ketika pada saat mengaplikasikan suatu tanaman, tanaman ini dia sudah mampu untuk beradaptasi. Jadi di lahan sudah terkondisikan dengan baik, dan tanaman ini nantinya ketika saat bertumbuh kembang, maka tanaman ini dia mampu untuk beradaptasi dengan baik. Begitu. Nah yang terakhir memang penggunaan dari bahan baku kimia. Dengan adanya penggunaan memang kita tidak bisa dilema sebenarnya Mbak, ketika kita menggunakan pupuk kimia gitu ya, anorganik, atau menggunakan pestisida, boleh nggak sebenarnya gitu? Ya sangat boleh gitu, asalkan penggunaannya itu sesuai dengan dosis yang tersedia. Nah dengan menggunakan pestisida atau dengan menggunakan pupuk anorganik, ini tentunya akan berpengaruh ya. Pertama, berpengaruh terhadap kesehatan kita sendiri. Ketika kita akan mengkonsumsi tanaman yang memiliki residu terhadap pestisida atau pupuk anorganik, maka ini dia akan mengendap di tubuh kita. Nah, residu inilah yang tentunya akan beresiko terhadap kesehatan kita. Nah, terlebih lagi ketika ini terhadap tanaman. Nah,
kalau misalnya terhadap tanaman ini dilakukan secara berlebihan, maka patogen-patogen berupa serangga, kemudian patogen-patogen bakteri ini tadi, dia justru akan bermutasi, bisa bermutasi menjadi rentan atau bahkan menjadi tidak efektif ketika kita menggunakan pupuk anorganik atau pestisida itu lagi, begitu. Nah, kenapa kita menggunakan agensia hayati? Nah, fungsinya adalah untuk mengembalikan back to nature itu tadi. Kenapa? Back to nature artinya bahwa kembali ke alam menggunakan agensia hayati yang ada di sekeliling kita. Agensia hayati yang sudah diciptakan oleh Tuhan, yang fungsinya memang sudah jelas peruntukannya untuk dunia pertanian. Nah, itu Mbak. Jadi sebetulnya penggunaan dari Trichoderma atau agensia hayati ini adalah mendukung praktek pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan tentunya. Begitu Mbak Nadia. Gitu ya Bu. Ya. Nah, jadi keunggulan dari Trichoderma itu dia mampu memonitor dan berkembang biak. Nah, kemudian ada mengaruhi positif dan pertumbuhan tanaman. Dia juga kemampuannya untuk mikropasitik dan pengurangan penggunaan bahan kimia. Nah, di balai sendiri itu apakah udah menerapkan Trichoderma ini Bu? Iya, di balai kita sudah menerapkan agensia hayati ya untuk pupuk biologis tanaman ya, untuk penggunaan pupuk baik itu pupuk padat maupun pupuk cair dengan beberapa agensia hayati yang sudah kita kembangkan di dalam laboratorium, kemudian kita aplikasikan untuk lahan hijauan pakan ternak Mbak Nadia. Jadi seperti yang kita lihat di layar monitor ya, nanti aplikasi pupuk organik berbahan dasar dari kotoran hewan feses sapi dan juga kotoran hewan dari ayam yang diaplikasikan pada rumput odot. Jadi kajian ini sudah diterbitkan, dipubliskan di jurnal akreditasi nasional. Nanti barangkali Sobat Tani ingin melihat secara detail ya bagaimana prosesnya, nanti bisa Sobat Tani lihat di jurnal nasional. Kemudian, nah ini yang terlihat pada tabel. Di sini kita lihat bahwa perlakuan untuk kotoran hewan sapi ya dengan perlakuan D4 ya, SBD4 ini sangat signifikan, yaitu kotoran hewan sapi ini dengan menggunakan agensia hayati sebagai pendekomposer dan juga sebagai agensia yang memang diperuntukkan untuk pembuatan pupuk biologis ya. Jadi udah penambahan pupuk plus dengan aplikasi Trichoderma dan juga Pseudomonas, sehingga untuk pertumbuhan tanamannya ini sangat signifikan sekali Mbak Nadia. Di sini kita lihat nanti tabelnya, bisa Sobat Tani lihat ya untuk perlakuan SBD4 dibandingkan dengan 10 perlakuan yang lain begitu. Nah, Trichoderma ini dia memang memiliki enzim litik ya dan antibiotik, antifungal begitu, dan dia berpotensi dengan patogen. Jadi dia membantu untuk pertumbuhan tanamannya dan menghambat secara luas karena menghambat dari fungi-fungi atau jamur-jamur yang bersifat patogen tadi. Nah, penggunaannya memang sebagai alternatif meningkatkan mikroba tanah untuk mempercepat pengomposan begitu, supaya mikrobanya ini bisa tetap aktif di dalam komposnya itu Mbak Nadia. Baik, jadi agensi hayati Trichoderma itu dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang ramah lingkungan. Iya. Nah, sebelum kita akhiri ini, mungkin Ibu Dwita bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya, jadi untuk penggunaan agensi hayati sebetulnya ini merupakan suatu alternatif ya untuk pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tentunya. Tidak hanya satu agensi hayati saja, tapi kebetulan kita hanya bahas satu jenis Trichoderma ini saja yang kita bahas untuk kajian kali ini. Namun untuk jenis-jenis Trichoderma, Sobat Tani bisa
nantinya misalnya perlu koordinasi atau misalnya ingin menambah wawasan tentang agensi Hayati, nanti Sobat Tani bisa mengunjungi website kami atau mengunjungi media sosial kami begitu. Nanti kami akan merespon lewat media sosial tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan menggunakan agensi Hayati ini pertanian kita bisa lebih maju lagi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya yang ada di sekeliling kita begitu, sehingga mendukung keseimbangan ekosistem pertanian kita gitu Mbak Sastra. Baik Sobat Tani, demikianlah tadi perbincangan kita tentang salah satu agensi Hayati yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian yang modern dan ramah lingkungan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya dengan topik yang menarik. Stay tune di W Talk. Bagi Sobat Tani nih yang ingin bertanya dan mengulas tentang agensi Hayati, bisa cek di website BBPP Batu atau FB BBPP Batu di bawah ini ya. Nah, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.